Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rivalina Hasana dengan NIM 25010111049 dari kelas A Ilmu Komputer. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari materi mulai dari pertemuan 9 hingga 14. Materi yang akan dibahas meliputi algorithm, abstraction, immutable object, interface, scanner, collection, hingga implementasi seluruh konsep tersebut dalam sebuah aplikasi sederhana nanti akan ditampilkan pada sesi berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pertemuan 9, Java Plagiarism. Sebelum mulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan plagiarism. Plagiarism merupakan salah satu pilar utama dalam Object Oriented Programming atau OOP. Secara sederhana, plagiarism berarti satu metode dapat memiliki banyak bentuk. Dengan konsep ini, kita dapat menggunakan satu nama metode yang sama tetapi menghasilkan perilaku yang berbeda sesuai dengan objek yang dijalankan. Contohnya, pada program yang telah saya buat ini, terdapat kelas produk sebagai kelas induk, produk sebagai kelas induk, kemudian terdapat dua turunan, yaitu buku fisik dan e-book. Kedua kelas tersebut sama-sama memiliki metode bernama tampilkan detail. Tetapi isi metodenya berbeda. Buku fisik akan menampilkan berat buku, sedangkan e-book akan menampilkan ukuran file. Dengan demikian, program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat sebuah interface bernama operasi inventaris. Kemudian saya membuat sebuah abstrak class. Sebelum saya membuat abstrak class, perlu kita ketahui interface ini berfungsi sebagai kontak. Artinya siapapun kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib memiliki 3 metode, yaitu tambah item, tampilkan semua, dan hapus item. Dengan adanya interface, seluruh struktur program menjadi lebih teratur karena setiap kelas memiliki standar metode yang sama. Selanjutnya, saya telah membuat abstrak kelas yang bernama produk. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau kerangka dasar sebuah struktur jenis yang akan ada pada sistem interface. Lalu setelah itu, pada bagian ini saya membuat dua atribut, yaitu variabel ID menggunakan keyboard final, hingga nilai tidak dapat diubah lagi setelah objek dibuat. Lalu setelah itu, sedangkan variabel nama tidak menggunakan final karena sewaktu-waktu masih akan dapat diperbaharui. Selanjutnya saya membuat construction. Gunanya untuk memberikan nilai awal pada objek ketika objek tersebut telah dibuat. Lalu selanjutnya pada bagian ini saya telah membuat abstrak method bernama tampilkan detail. Metode ini belum memiliki isi karena implementasinya akan diserahkan kepada masing-masing kelas turunan, yaitu buku fisik dan e-book. Selanjutnya, di pertemuan 10, kita sebelum masuk, di sini saya akan menjelaskan apa itu abstrak atau Java Abstraction. Karena dari tadi kita telah menyebut abstrak produk ataupun kelas abstrak tampilkan detail. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu abstraction. Jadi abstraction merupakan salah satu konsep penting dalam object oriented programming
atau OOP yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi dari sebuah objek. Dengan abstrak, kita cukup mengetahui apa yang dapat dilakukan suatu objek tanpa harus memahami seluruh proses yang telah terjadi di dalamnya. Di sini terdapat kelas, abstrak kelas yang bernama produk, yang berisi ID dan juga nama. Oke, selanjutnya, karena atribut dibuat menggunakan private, maka saya perlu menyediakan metode yang getter agar kelas lain tetap dapat membaca nilai atribut tanpa mengakses variabel secara langsung. Saya telah membuat get ID dan get nama. Lalu setelah itu, bagian ini merupakan konsep abstraction yang saya buat. Lalu metode ini belum memiliki isi seperti yang telah saya sampaikan tadi karena implementasinya akan dibuat oleh masing-masing kelas turunan. Selanjutnya, saya telah membuat kelas buku fisik. Kelas ini menggunakan keyboard extend yang berarti mewarisi seluruh atribut dan metode yang ada pada kelas produk tadi yang telah kita buat. Dengan ini, kita tidak perlu lagi membuat atribut ID dan nama karena semuanya sudah diwariskan oleh kelas induk, yaitu kelas produk. Selanjutnya, pada buku fisik, saya telah menambahkan atribut baru, yaitu berat. Atribut ini digunakan untuk menyimpan berat buku dalam satuan kilogram. Karena setiap buku memiliki fisik berat yang berbeda, maka atribut ini hanya dimiliki oleh buku fisik. Saya telah membuat construction untuk buku fisik, yaitu yang berisi ID, nama, dan berat. Setelah itu saya mengisi keyboard berat dengan this karena untuk memanggil construction memiliki kelas induk sehingga atribut ID dan nama langsung diinisialisasi tanpa perlu ditulis kembali. Selanjutnya, pada bagian ini saya melakukan selanjutnya adalah override. Pada bagian ini saya melakukan override terhadap metode tampilkan detail. Override berarti override adalah membuat implementasi baru dari abstrak method yang sebelumnya hanya dideklarasikan pada kelas induk, yaitu kelas produk. Jadi kesimpulan pada pertemuan 10, pada pertemuan ini kita dapat mempelajari tentang konsep abstraction menggunakan abstrak kelas dan abstrak method. Dengan abstrak, kita dapat membuat blueprint yang menjadi dasar bagi seluruh kelas turunan. Selain membuat struktur program menjadi lebih rapi, abstrak juga memudahkan proses pengembangan karena setiap kelas hanya perlu mengimplementasikan metode yang telah ditentukan oleh kelas induk. Baik, selanjutnya di pertemuan 11 ada Java Immutable Object. Sebelum kita masuk ke dalam codingan yang telah saya buat sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Java Immutable Object. Jadi, Immutable Object adalah sistem yang tidak dapat diubah nilainya setelah objek tersebut dibuat. Jadi, artinya, jika kita ingin mengubah suatu data, Java tidak akan mengubah objek yang lama, tetapi akan membuat objek yang baru. Langsung saja, pada materi ini saya telah menerapkan konsep tersebut melalui kelas log aktivitas, sehingga riwayat aktivitas yang mudah yang telah disimpan tidak dapat diubah lagi. Di sini saya telah mengimpor ArrayList yang dimana untuk menyimpan data secara dinamis, sedangkan list di sini list yang digunakan untuk sebagai tipe data koleksi. Baik, kita lanjutkan ke log aktivitas.
Di bagian ini langkah pertama yang saya telah lakukan adalah membuat kelas. Kita dapat melihat setelah membuat kelas yang bernama log aktivitas. Lalu setelah itu saya telah membuat atribut yang bernama pesan. Selanjutnya saya membuat construction yang dimana yang construction ini hanya yang dimana construction ini hanya bertugas untuk menerima parameter dari pesan, kemudian langsung menyimpannya ke dalam atribut. Selanjutnya di sini saya membuat metode getter yang dimana digunakan agar kelas lain dapat membaca isi variabel pesan. Setelah membuat kelas log aktivitas, sekarang saya membuat sebuah array list bernama riwayat log. Array list ini digunakan untuk menyimpan sebuah aktivitas pengguna. Misalnya setiap pengguna menambahkan produk baru ataupun menghapus produk. Karena objek yang disimpan bertipe log aktivitas, maka seluruh data log yang masuk akan bersifat immutable. Selanjutnya, saya telah membuat riwayat riwayat log add new log, lalu menambahkan produk plus get nama. Ketika pengguna menambahkan produk baru, sistem jadi di bagian ini agar ketika pengguna menggunakan penambahan produk baru, sistem langsung membuat objek log aktivitas yang baru. Jadi, objek tersebut berisi informasi mengenai aktivitas yang dilakukan pengguna. Selanjutnya, di sini juga pada bagian ini sama dengan sebelumnya, perbedaannya hanya pada isi pesan yang telah disimpan. Ketika pengguna menghapus suatu produk, jadi ketika pengguna menghapus suatu produk, sistem akan membuat objek log aktivitas baru yang berisi informasi bahwa produk tersebut telah dihapus. Jadi, kesimpulan dari pertemuan 11 adalah pada pertemuan ini kita telah mempelajari konsep immutable object, di mana objek immutable tidak dapat diubah setelah dibuat. Selain itu, kita juga mempelajari teknik defensive copying, yaitu mengembalikan salinan data agar data asli tetap aman dari perubahan yang dilakukan oleh kelas lain. Selanjutnya, materi pertemuan 12 yaitu Java Interface dan Scanner. Sebelum kita lanjut, di sini mari kita memahami bersama apa yang dimaksud dengan interface. Jadi interface merupakan salah satu konsep penting dalam object oriented programming atau OOP yang digunakan untuk sebagai kontak bagi seluruh kelas. Dengan menggunakan interface, program menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan memudahkan programmer ketika ingin menambahkan fitur baru. Selain kita mempelajari interface pada pertemuan 12 juga, kita mempelajari tentang menggunakan scanner. Jadi scanner merupakan kelas bawaan Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Dengan scanner, program menjadi lebih interaktif karena pengguna dapat memasukkan data secara langsung ketika program dijalankan. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan melihatnya langsung. Di sini. Jadi langkah pertama yang telah saya buat adalah
mengimpor library scanner yaitu dengan import Java Util Scanner. Library ini digunakan agar program dapat menerima input dari pengguna melalui keyboard. Tanpa scanner, program hanya dapat menambahkan output tetapi tidak dapat menerima masukan dari pengguna. Karena aplikasi inventaris ini membutuhkan data seperti ID produk, nama produk, berat buku, dan ukuran file. Maka scanner dapat menjadi komponen yang sangat penting. Baik, sebelumnya kita telah membuat sebuah interface bernama operasi inventaris, yang dimana interface ini berfungsi sebagai kontak atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap kelas yang menggunakan. Di dalam interface ini terdapat 3 metode yang tadi, yaitu tambah item, tampilkan semua, dan hapus item. Karena interface hanya dapat mendefinisikan metode tanpa isi, maka implementasi dari ketiga metode tersebut akan dibuat pada kelas Management Studio. Dengan cara ini, struktur program menjadi lebih rapi dan setiap kelas memiliki standar yang sama. Selanjutnya, setelah interface, saya juga telah membuat kelas Management Studio, bahwa yang dimana kelas ini menggunakan keyboard Keyboard implements menunjukkan bahwa kelas ini menggunakan interface operasi inventaris. Artinya setiap kelas ini wajib memiliki implementasi dari seluruh metode yang dideklarasikan sebelumnya. Jadi, dan jika salah satu metode tidak dibuat, maka program akan menghasilkan error. Selanjutnya, metode pertama yang saya implementasikan adalah tambahkan item. Di sini tambahkan item. Metode ini digunakan untuk menambahkan data produk ke dalam array list. Dan di mana parameternya yang diterima bertipe produk, sehingga metode ini dapat menerima objek dari buku fisik maupun e-book. Selanjutnya, saya telah membuat metode yang bernama tampil semua. Jadi metode ini bertugas untuk menampilkan seluruh data produk yang telah tersimpan. Dan apabila array list masih kosong, program ini akan menampilkan pesan bahwa inventaris belum memiliki data. Sehingga jika terdapat data, program akan menampilkan seluruh informasi produk menggunakan perulangan. Selanjutnya, metode terakhir yang saya buat adalah hapus item. Metode ini digunakan untuk menghapus produk berdasarkan ID yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi, program akan mencari data yang memiliki ID yang sama. Apabila ditemukan, data tersebut akan dihapus dari array list. Namun, apabila tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa ID tidak tersedia. Baik, selanjutnya masuk ke main aplikasi. Jadi saya telah membuat scanner untuk memulai. Pada bagian ini saya juga membuat objek scanner yang bernama scanner. Jadi saya telah membuat scanner yang bernama scanner. Objek ini digunakan untuk membaca seluruh input yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Selama program berjalan, scanner akan digunakan berkali-kali untuk membaca pilihan menu maupun data produk. Lalu, selanjutnya saya telah membuat variabel berjalan dengan tipe data boolean. Jadi, variabel ini digunakan sebagai pengontrol perulangan menu utama. Selama nilainya true, program akan menampilkan menu, sehingga ketika pengguna memilih keluar, nilai akan berubah menjadi false, sehingga program berhenti. Setelah membuat yang selanjutnya, pada bagian ini,
saya membuat perulangan while. Jadi perulangan ini berfungsi agar menu utama terus meluncur selama pengguna belum memilih keluar dari aplikasi. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan banyak operasi yang tanpa harus menjalankan ulang program. Jadi saya telah membuat pilihan-pilihan menu yang berisi 6 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna, mulai dari penambahan buku fisik, ataupun menambahkan e-book, lalu menampilkan inventaris, setelah itu hapus produk, ada hapus produk, lalu tampilkan riwayat aktivitas, dan hingga keluar dari aplikasi. Dengan ini, aplikasi dapat lebih mudah digunakan. Selanjutnya, setelah menu ditampilkan, program menunjukkan input di bagian sini, di bagian ini. Selanjutnya di bagian ini, setelah menu ditampilkan, program menunggu input dari pengguna. Input tersebut dibaca menggunakan scanner next line, kemudian disimpan ke dalam variabel pilihan. Selanjutnya, saya menggunakan switch, yang dimana switch yang saya buat ada 6. Switch ini digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap angka yang dipilih akan menjalankan proses yang berbeda-beda. Dengan menggunakan switch, struktur program menjadi lebih rapi dibandingkan menggunakan banyak if dan else. Dan dari situ kesimpulannya adalah pada interface digunakan sebagai kontrak agar setiap kelas memiliki metode yang sama, sehingga scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna aplikasi sehingga lebih interaktif. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, bagian aplikasi inventaris yang telah saya buat menjadi lebih terstruktur, mudah digunakan, dan lebih fleksibel untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Sebelum kita ke pertemuan 14, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu list atau yang disebut dengan Java Collection. Jadi Java Collection merupakan sekumpulan data, sekumpulan kelas, dan interface yang telah disediakan oleh Java untuk mempermudah pengelola kumpulan data dibandingkan menggunakan array biasa yang ukurannya tetap. Jadi collection memiliki ukuran yang dinamis sehingga data dapat ditambah maupun dihapus kapan saja. Jadi pada pertemuan 13, kita telah menggunakan seperti tadi, yang kita gunakan adalah yaitu array list, salah satu implementasi dari interface list, dan array list sangat cocok digunakan ketika kita sering melakukan proses penyimpanan, penambahan, pencarian, maupun penghapusan data. Jadi kesimpulannya adalah kita belajar bagaimana menyimpan data secara dinamis menggunakan list, menggunakan operasi CRUD, menggunakan metode add, remove, size, dan isEmpty, sehingga menggabungkan konsep collection dengan plagiarism agar aplikasinya dapat lebih fleksibel. Selanjutnya, grand final atau di pertemuan 14, yaitu grand final atau implementasi aplikasi inventaris. Jadi kita akan memahami dulu dari apa itu tujuan dari grand final. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana konsep object oriented
programming seperti plagiarism, abstraction, immutable object, interface, scanner, dan collection. Jadi pada materi terakhir ini, seluruh konsep tersebut telah digabungkan menjadi satu aplikasi sederhana, yaitu aplikasi manajemen inventaris. Yang melalui aplikasi ini kita akan melihat bagaimana seluruh materi yang telah kita buat tadi dia terhubung dalam membangun sebuah program yaitu. Jadi aplikasi ini mampu menambahkan produk, menampilkan seluruh data inventaris, menghapus produk berdasarkan ID, serta mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam riwayat log. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengetahui bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan pada sebuah aplikasi nyata. Lalu selanjutnya, kita akan melihat hasil dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, jadi di sini saya akan memilih dua, namakan ebook. Jadi kita akan memasukkan ID ebooknya dengan 001, lalu namanya pemrograman Java. Dan ukurannya ada di 25. Lalu setelah itu data sudah disimpan. Kemudian saya akan menampilkan menu tampilan inventaris. Jadi di sini bisa kita lihat daftar inventarisnya ada di ebook, ID-nya bisa dilihat, kita bisa melihatnya. Terlihat bahwa produknya berhasil disimpan dengan informasi yang ada yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus produk ini. Jadi saya akan memasukkan, jadi kita akan menghapusnya dengan ID yang telah kita buat tadi. ID-nya adalah EB001. Lalu di sini kita dapat melihat bahwa produk berhasil dihapus. Setelah itu saya akan melihat tampilan riwayat aktivitas. Nah, jadi menambahkan produk, program Java, dan menghapus produk dengan nama program Java juga. Lalu terakhir kita keluar. Di sini telah lihat, terima kasih telah menggunakan program. Di sini terlihat bahwa program menampilkan pesan penutup dan aplikasi berhasil dihentikan dengan normal. Baik, sampai di sini kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian materi dari pertemuan 9 hingga 14, dan di mana pada materi 9 kita telah mencari plagiarism, yaitu metode dapat memiliki banyak bentuk. Dan pertemuan 10 kita telah mempelajari abstraction, yaitu menyembunyikan detail implementasi melalui abstrak kelas dan abstrak metode. Di pertemuan 11 kita mempelajari immutable object, yaitu objek yang dapat dibuat, objek yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Lalu di pertemuan 12 kita mempelajari interface sebagai kontrak antar kelas serta pengguna, scanner untuk menerima input dari pengguna. Pada pertemuan 13 kita mempelajari Java Collection, khususnya release sebagai media penyimpanan data dinamis. Kemudian di pertemuan pada materi yang ke-14, jadi di situ konsep tersebut, jadi seluruh konsepnya berhasil kita gabung dalam sebuah aplikasi sederhana, inventaris sederhana. Baik, melalui latihan ini kita dapat melihat bahwa setiap konsep object-oriented programming saling melengkapi dalam membangun aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara.
Dan demikian video pembelajaran Pemrograman 2 pertemuan 9 hingga pertemuan 14 yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan mengenai seluruh materi dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep Object Oriented Programming dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.